Anda sedang berada di Prodeo punya podcast. Terus dong lagu temanya. Subasa, Subasa, pahlawan kita. Yo. Ini edisi perdana dan rombongan ada 6 orang di satu frame ini. Kita kenalan dulu sama di bilik satu nih sebelah kiri ada siapa itu yang rambutnya kayak Bezita? Siapa nih? Lu, Cuk. Ya, Farudin. Panggil aja Rudi. Mas Rudi. Di sebelah kanan saya ada ahli botani, kaos biru. Kenalan dong. Kaos biru. Gak jelas banget sih. Ya. Sajides. Ini ada satu frame 2 orang. Yang baju hitam siapa, Mas? Jul. Baju hitam. Ya, berhenti dia. Hai, yang baju hitam satunya nih yang lagi rumahnya kebakaran. Ya, Kemal dari Jakarta. Ya, Salam kenal. Oke ya, yang 2 orang ini dibiarin aja dulu, sinyalnya lagi kacau. Jadi ini episode perdana, kali ini kita mau bahas seputar buku terakhir yang dibaca oleh teman-teman Prodeo. Kita bahas singkat-singkat aja nih, karena episode perdana, kalau mau bahas buku yang pertama dibaca udah pada lupa nyarinya. Jadi kita bahas buku yang terakhir dibaca. Ya, sambil nunggu Mas Izul dan Gus Subhan Ghazali masuk, kita langsung aja. Udah masuk ya? Mas Izul, halo, tes. Sudah masuk. Nah, ya. Ya. Masuk lagi. Masuk lagi ya. Ganti koneksi dulu barusan. Ganti koneksi. Kenalan dulu dong, yang baju hitam siapa nih? Kaos hitam, kaos putih? Saya Izul Billah, biasa dipanggil Izul. Dan samping saya ini Subhan Ghazali, biasa dipanggil Subhan, gitu saja. Iya, ini ya, orang-orang pengangguran. Pengangguran. memang. Jadi Mas Subhan, kita ini mau bahas buku terakhir yang dibaca. Iya. Ya, oke. Mas Subhan, apa buku terakhir yang dibaca, Mas Subhan? Untuk suara nih, Pak. Iya loh, Ya, Mas Subhan lagi nggak kedengeran. Mas Rudi. Ini gimana ini? Pada lemot semua koneksinya. Enggak, itu 2 orang aja yang lemot, yang lain malah lancar. Mas Rudi, kapan terakhir baca buku Mas Rudi? Ya, barusan pegang. Buku apa? Selesainya tadi pagi. Waduh, mantap ini. Buku fiksi, buku ekonomi, kapitalis. Bukunya Suhogi, kumpulan esainya. Yang judulnya mana? Zaman Peralihan, kira-kira begitu. Zaman Peralihan. Coba dong, Mas Rudi diceritain bukunya Zaman Peralihan ini tentang apa sih? Suhogi itu apa? Itu kumpulan esainya Suhogi yang di media-media massa terus dikumpulin. Iya, benar, Pak Sagus. Ayo. Jadi ini buku sebenarnya udah lama ya. Nggak tahu udah siapa yang bawa. Kalau nggak salah dulu pas ada pelatihan itu, pas pelatihan HMI kalau nggak salah, itu bawa buku-buku banyak tuh. Nah, salah satunya buku ini dibawa. Entah apa tujuannya dibawa buku ini. Dan nggak ada yang baca juga, tergeletak begitu saja kan. Akhirnya saya putuskan di masa-masa pandemi ini, saya putuskan untuk membacanya. Jadi secara garis besarnya sih, buku Zaman Peralihan ini kumpulan esai-esai Suhogi. Udah pada tahu Suhogi kan ya? Udah ada filmnya juga. Jadi buku ini sebenarnya saya mulai bacanya udah hampir semingguan. Soalnya 3 hari saya baca awal itu terputus, kemudian baca yang lain. Karena ya agak membosankan juga sih awal-awalnya. Tapi 2 hari belakangan saya teruskan lagi. Jadi membutuhkan waktu seminggu kira-kira. Sebenarnya
buku ini esai-esai yang sudah di-upload di beberapa media massa. Salah satunya Kompas ya paling banyak. Mulai dalam kisaran waktu tahun 1967 sampai 1969 sebelum dia wafat. Jadi di masa-masa 2 tahun ini, si Suhogi ini sangat produktif untuk mengirimkan tulisannya di berbagai media. Ada Kompas, ada Mahasiswa Indonesia, ada lagi. Banyak lah. Dan menurut saya dibanding beberapa kumpulan esai yang pernah saya baca, Suhogi menawarkan sesuatu yang baru itu. Satu hal yang sangat orisinil dari Suhogi ini, dia sangat jujur, anti hipokris gitu. Jadi anti kemunafikan pada dunia. Itu mungkin satu poin yang bikin saya tertarik untuk menyelesaikan kumpulan esai ini. Begitu dulu kira-kira. Mungkin zaman peralihan itu maksudnya peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru ya? Iya. Jadi zaman peralihan ini sebenarnya pilihan judul dari editornya ya. Editornya Stanley sama Aris Santoso. Jadi 2 orang ini itu mengumpulin dari kumpulan arsip atau clippingan majalah, terus dia kumpulin, akhirnya diajuin gitu ke penerbit Mata Bangsa. Mata Bangsa ini masih satu gabungan sama penerbit Basa Basi, Diva Press. Ternyata masih satu ini. Akhirnya diterbitin, terus minta pengantarnya sama Kunto Wijoyo yang ngarang Identitas Muslim Indonesia itu. Jadi dalam Suhogi ini kan hidup di 2 zaman lah. Zaman Orde Lama sama Orde Baru. Nah, di Orde Lama dia termasuk orang yang paling getol untuk mengkritik Bung Karno ya, terutama mengkritik kekuasaan pada saat itu. Yang mana setelah saya baca lebih dalam dan saya hayati ini, di Suhogi ini dalam satu kesempatan itu sangat keras banget kan, ngeritik Bung Karno, ngeritik kebijakan-kebijakan yang terkesan totaliter. Nah, menurut saya yang awal-awal menggagas totalitarianisme itu ya si Suhogi ini, maksudnya yang memperkenalkan ke publik bahwasanya ini loh, pemerintahan Bung Karno ini ya totaliter. Apalagi dia yang saya acungi jempol ini, ternyata si Suhogi ini jaringannya ini kan sangat luas. Jadi bukan hanya dari kalangan intelektual, kalangan mahasiswa saja, tapi juga kalangan ABRI juga. Makanya dia bisa berani ini, salah satunya dia juga punya dekengan banyak. Dan termasuk berani untuk menulis nama-nama secara vulgar gitu kan. Jadi jurnalis yang benar-benar jujur, ini loh yang salah itu ini. Nah, menurut saya keberanian itu yang patut kita tiru pada zaman ini gitu. Jadi ada tiga tema besar yang mungkin bisa saya kerucutkan setelah membaca buku ini. Yang pertama, temanya itu kemahasiswaan. Jadi bagaimana dia itu bergulat dengan organisasi-organisasi mahasiswanya, terus bagaimana dia merorganisir massa untuk melakukan sebuah demonstrasi dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dia fokus ngeritik ke pemerintah. Nah, kritiknya ini pada masa Orde Lama sama pada masa Orde Baru. Nah, pas masa Orde Lama dia termasuk yang mengutuk, maksudnya anti komunis itu si Higi ini ternyata anti komunis. Dia melawan segala unsur-unsur komunis. Dan setelah Orde Baru berkuasa, Soeharto naik, dia berbalik arah tuh. Ternyata yang selama ini dia bela itu
berbalik arah dengan apa yang dia pikirkan. Ternyata Soeharto sendiri itu juga sama dengan kekuasaannya, dia juga semena-mena juga atau totaliter juga. Lah akhirnya dia juga dalam akhir-akhir tulisannya itu dia juga mengkritik Orde Baru ini. Soalnya selain dia fokus ke pembangunan, dengan menggunakan dalih pembangunan ini akhirnya dia merevisi kebebasan yang ada di masyarakat. Sama juga nggak boleh mengkritik pemerintah juga saat itu. Jadi itu. Terus yang ketiga, kemanusiaan. Lah di sini ketika dia membahas kemanusiaan ini menurut saya cukup adil ya. Awalnya dia memang anti komunis, tapi ketika terjadi pembantaian besar-besar yang dilakukan oleh Orde Baru, akhirnya dia juga bersuara juga bahwasanya pembantaian itu seharusnya itu tidak harus terjadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah penahanan tahanan-tahanan yang dilakukan oleh Orde Lama. Itu dia juga mengkritik keras. Soalnya sama saja dengan mengebiri kebebasan seseorang dengan menahan tanpa diadili. Itu cukup keras juga itu kan. Terus ya berbagai masalah tentang kebebasan kebebasan berekspresi juga ditulis semua sama si Hoki ini. Mungkin itu dulu Mas Agus. Ya, makasih Mas Rudi nih untuk ulasan singkatnya buku terakhir yang dibaca, Zaman Peralihan dari Sohogi. Tapi mungkin bukan menentang komunis ya, menentang PKI mungkin lebih ini ya, komunis sebagai partai di Indonesia. Karena waktu itu PKI sebagai partai ini kan sudah terlalu masuk ke kekuasaan Soekarno, terus mungkin mengatur-ngatur pola hidup masyarakat juga. Nah, nanti saya ada pertanyaan, cuman kita beralih dulu ke yang di bawahnya ini. Rumahnya udah kebakaran, kasihan, kepanasan. Mas Kemal Fasas. Mas Kemal, di-unmute dulu. Ya, Mas Agus. Ya. Sudah. Kapan terakhir baca buku, Mas? Terakhir baca buku tadi barusan, lihat-lihat dulu. Ngecek Buku kembali. apa itu? Judulnya buku Buku yang apa? terakhir saya baca. Itu Cinta Tak Ada Mati, karya Eka Kurniawan, kumpulan cerpen. Yep. Oke, boleh dijelaskan apa sih ini isinya novelnya Eka yang Cinta Tak Ada Mati ini? Mungkin apa bedanya dengan tulisan Eka yang lain? Ini cerpen ini ya, kumpulan cerpen satu-satunya Eka ya? Yang lain novel kan? Enggak. Ini itu kumpulan kumpulan cerpen. Cerpen juga, guys. Ada coret-coret di telet, ada untuk yang judulnya panjang, gue lupa itu, terbitan Gramedia yang perempuan itu. Oh ya. Sama ada beberapa lagi terbitan lama, dua kumpulan cerpen juga, tapi cuman aja udah nggak terbitin lagi ya. Nah sebenarnya Cinta Tak Ada Mati ini kebetulan saya bawa ini, nggak kelihatan anjrit. Udah. Sebenarnya Cinta Tak Ada Mati ini itu terbitan 2005 Gramedia juga. Cuma aja diterbit ulang dengan sampul baru. Dan juga beberapa ada tambahan cerita pendek yang ditambahkan untuk edisi tahun 2018 gitu. Jadi ya hampir sama setiap dari kumpulan cerpennya Eka Kurniawan. Cerpen-cerpen di sini juga dari cerpen yang sudah dipublis lewat media-media seperti Koran Tempo atau Media Indonesia dan Kompas. Nah, apa yang menjadi, kalau menurut saya pribadi, yang membedakan Cinta Tak Ada Mati sama kumpulan cerpen yang lainnya, saya rasa di sini itu
ini benar-benar pilihan terbaik cerpennya Eka Kurniawan di antara cerpen-cerpennya Eka. Kalau dibandingin coret-coret di toilet, dibandingin yang perempuan itu, yang udah saya baca dulu banget. Kalau dibandingin sama Cinta Tak Mati, ini saya rasa paling bagus lah. Untuk secara kolektif, kumpulan cerpen itu bagus banget. Pertama, dari satu judul ke judul lain, teknik gaya penulisan Eka itu berubah-berubah. Jadi nggak bakal ngerasa bosan ketika lo nyoba untuk membaca ini dalam satu duduk, itu nggak bakal bosan. Itu pertama. Terus seringkali di beberapa judul ini terasa bereksperimen. Jadi nggak melulu seperti teknik percintaan biasa. Contohnya di salah satu judulnya itu Bau Busuk. Di sini itu 4 halaman, itu cuma 1 paragraf tanpa titik. Titiknya cuma pas di akhir doang. Itu keren banget. Dan itu termasuk salah satu cerpen favorit saya di Cinta Tak Ada Mati. Dan beberapa cerpen juga terlihat Eka mengambil beberapa unsur teknik penulis lain, penulis besar. Kayak misalkan contoh di Cinta Tak Ada Mati ini, di judul Cinta Tak Ada Mati ini, itu terasa sekali di tulisannya Gabo yang In the Time of Corena gue lupa itu. Ya pokoknya rada mirip dah. Sama juga ada beberapa yang kalau misalkan udah pernah membaca novelnya Eka, pasti seringkali juga menemukan bahwasanya Eka Kurniawan tuh mengambil unsur-unsur mistis dan juga seksual dan hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan. Itu seringkali, ya dendam dan segala macam. Itu juga muncul di sini juga. Memang kayaknya memang preferensinya Eka Kurniawan, karena juga pernah, kalau gue baca dulu di salah satu interviewnya di Whiteboard di Whiteboard, itu kalau misalkan Eka itu sangat terpengaruh oleh tulisannya Abdullah Harahap, penulis horor stensilan. Nah, itu salah satu pengaruh besar ke penulisan Eka, yang sehingga di tulisan-tulisan itu kerap sekali kita temukan hal-hal yang nakal dan hal-hal yang berhubungan dengan mistis. Gitu. Dan mungkin yang paling saya nggak suka dari ini, itu cuma 1 judul doang. Ya, judul yang Cinta Tak Ada Mati ini. Itu di cerpen ini cerpen paling panjang, sekitar 40 halaman, malah lebih kayak novela. Nah, tapi dia tuh cerpen terlalu panjang, tapi kalau misalkan dijadikan novela, itu terlalu tanggung. Jadi, ya di antara keduanya itu. Dan juga, nggak seperti cerpen yang lainnya, si Eka ini mencoba untuk, biasanya kan kalau kita temukan di cerpen nama novelnya Eka Kurniawan khususnya, itu biasa menarasikan suatu cerita tuh bergulir cepat gitu. Jadi nggak pengen ngehabisin waktu lu satu adegan ke adegannya itu bergulir dengan cepat dan secara efektif. Nah, tapi kalau di Cinta Tak Ada Mati ini terasa lambat, terus berulang-ulang, dan nggak ini banget sih, nggak kayak tulisan-tulisan Eka yang lain. Tapi mungkin karena ingin eksperimen aja sih, kalau misalkan firasat saya. Mungkin kalau aku belum pernah baca yang cerpennya Cinta Tak Ada Mati, cuman kira-kira mungkin gaya penceritanya sama dengan novelnya yang Lelaki Harimau mungkin ya? Pernah baca gak? Kalau Lelaki Harimau plotnya lambat banget itu, kalau dibaca tuh kayak kapan selesai? Iya. Nggak selesai gitu. Kalau dibandingkan dengan Lelaki Harimau sih,
gue ngerasanya lebih lambat, malah lebih lambat perubahan dibandingkan dengan Laki Harimau. Yang Cinta Tak Ada Mati ini lebih lambat daripada Laki Harimau. Setidaknya tuh di Laki Harimau lu bisa mendapatkan apa ya, premis baru di halaman berikutnya gitu. Nah, kalau ini premisnya itu aja, hal gagasan yang ingin disampaikan Eka tuh ya gitu-gitu aja, udah dari halaman ke-1 nyampe halaman terakhir. Ya intinya itu, cinta tak ada mati, bahwa cinta itu abadi. Udah. Itu doang dari awal sampai akhir. Sebenarnya sih kalau membayangkan cinta tak ada mati ini dijadikan lebih pendek, gue ngerasa sih bakal lebih asik. Cuman aja karena 40 halaman bikin capek banget, itu enggak inilah. Tapi cuman aja secara keseluruhan kumpulan cerpen ini benar-benar mengasihkan. Oke. Makasih untuk ulasannya kumpulan cerpen Eka Kurniawan, Cinta Tak Ada Mati, terbitan tahun 2005. Nanti ada tanya-tanya kita lanjutin, tapi kita mau terusin dulu ke pakar botani kita ini yang sudah nunggu lama. Sarungnya sampai berkarut. Udah bosen ngeliatnya. Mas Sajides, sebelum lupa apa yang mau dibicarakan, di-unmute dulu dong. Oke deh. Oi. Mas Sajides, buku apa terakhir yang dibaca? Bukan Beternak Lele kan? Sebenarnya kalau buku yang terakhir itu belum selesai. Buku Sukses yang dalam sebelum 1 minggu. terakhir. Yang sebelum terakhir belum selesai. Yang terakhir udah selesai belum? Belum. Tapi udah hampir mau selesai. Oh, soalnya saya suka baca itu beberapa buku dengan bersamaan. Misal 4 buku atau 5 buku. Itu satu hari ini, satu hari Jenius loh itu. Jadi itu kayak yang kebiasaannya Albert selesai itu udah Einstein. lama. Gitu tuh. Tokoh-tokoh dunia begitu bacanya, apa ya? Roosevelt, terus tadi tuh Abdullah Harab kayak gitu kalau cara pembacanya. Iya, ada. Ada opung, kita opung. Jadi buku apa tuh terakhir yang dibaca terakhir meskipun belum selesai? Iya, jadi kalau yang belum selesai dibaca ya itu banyak soalnya. Kalau yang udah selesai deh. Yang udah selesai aja ya. Ada buku Ribet lu. orang-orang proyeknya Ahmad Tohari. Wih, mantap. Jelasin dong, gimana nih bukunya orang-orang proyek? 200 lebih halaman ya. Orang-orang proyek itu seperti karya Ahmad Tohari yang lain. Jadi kita dibawa masuk ke dusun-dusun gitu kan. Jadi kalau orang yang sedang berada di kota mungkin yang lagi merantau itu pasti akan merasakan kita pulang ke kampung halamannya. Itu salah satu gaya daripada Ahmad Tohari ya. Dia sangat lihai sekali menggambarkan tentang keadaan di desanya. Nah, orang-orang proyek ini adalah novel yang menceritakan sebuah proyek jembatan yang ada di Desa Cibawor. Jadi jembatan ini dulunya itu dibom oleh ketika zaman revolusi. Jadi nanti di sini di dalam novel ini masanya itu novel ini ceritanya itu terjadi ketika Orde Baru ya. Proyek-proyeknya ini ya. Nah, terus alurnya itu sebenarnya
biasa aja, maju-maju aja gitu loh, nggak ada yang menarik. Tapi yang paling saya suka dari novel ini itu apa ya? Ya gayanya itu loh. Menurut saya sih simple, gampang 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 dipahami ya. Untuk bacaan-bacaan ringan itu sangat enak. Jadi nggak harus kita mikir-mikir seperti novel-novel Eka mungkin ada mikir-mikirnya. Tapi novelnya Ahmad Tohari ini lebih enak dibaca. Mas Sajid nih juga sudah baca Ronggeng Dukuh Parut kan ya? Ya, tapi belum selesai. Kira-kira ketika dibandingin itu lebih suka mana bacanya antara orang-orang proyek ini apa dengan Ronggeng Dukuh Parut? Karena emang tebel banget, belum selesai juga, emang tebel banget Ronggeng Dukuh Parutnya. Saya lebih suka ini karena makanya saya selesai. Ronggeng Dukuh Parut juga sama, saya belum selesai. Karena terjadi apa ya, di tengah-tengah itu ada terjadi hal-hal yang membosankan yang kadang diulang-ulang itu. Di Ronggeng Dukuh Parut. Iya. Ya di sini juga sebenarnya kayak ada tokoh-tokoh yang dipaksakan hadir yang kadang tidak berhubungan dengan proyek itu. Tapi pesan yang disampaikan di sini sebenarnya apa ya? Seperti yang kita kayak kejadian sehari-hari dalam proyek itu kan sudah menjadi rahasia umum. Ketika ada proyek pasti ada orang-orang yang ikut ambil inilah bancaan. Jadi sangat korup sekali. Jadi dia di sini mengisahkan seorang insinyur bernama Kabul. Si Kabul ini seorang insinyur mantan aktivis mahasiswa. Nah, menjadi kepala pelaksana proyek itu. Nah, tapi dia masih mempunyai atasan itu namanya Pak Dalkijo. Mungkin Pak Dalkijo ini masih saudara sama Pak Dal Kemal. Nah, Pak Dal dalam cerita ini gimana ya? Ya begitulah. Dia mencoba si Kabul ini bagaimana mempertahankan idealismenya di tengah suasana yang begitu koruptif ya dalam proyek. Ternyata sikap koruptif itu bukan cuma terjadi di tingkat atas itu loh. Ternyata sampai ke tingkat bawah, ke masyarakat pun terjadi ya. Seperti contoh orang-orang di desa itu mengambil meminta semen atau meminta batu untuk di rumahnya sendiri, dengan cara membayar mandor itu ya, gitu kira-kira. Jadi intinya begitu. Intinya proyek korupsi lah, proyek bacaan. Saya nangkep nih kira-kira walaupun belum pernah baca juga bukunya. Dulu di PPI sih sempat seliweran ya novelnya itu orang-orang proyek yang covernya helm proyek ya. Kayaknya itu yang diambil tuh. Apa? Yang di apa? Diambil ke sono, Bang Sajid. Oh, dibawa pulang so. Saya bacanya di Ipusnas, ngapain? Oh, Anda ini sudon saja dasar memang. Anda tipikal orang proyek emang Kemal ini. Suka ngambilin gorengan lebih banyak dari tetangga lain. Oke, menarik kayaknya. Saya jadi pengen baca tuh orang-orang proyek.
Dan kita nanti bahas lebih lanjut lagi. Sekarang kita sebelum habis juga waktunya beralih ke Ijul Milah nih. Yang dari tadi sinyalnya kedap-kedut hilang sekarang. Nah, kan hilang kan. Semoga saja dikuatkan. Izin. Oke. Tapi bahas tentang novelnya Ahmad Tohari tuh ngingetin saya dengan novelnya yang lain ya, Kubah ya. Ini Mas Rudi udah baca juga, mungkin Mas Kemal juga udah baca. Meskipun mungkin tema yang diambil jauh ya. Kalau di novel Kubah kan si tokoh utama pada akhirnya membangun Kubah itu untuk menemukan Din ya? Rasa spiritualitas, untuk mengembalikan rasa keberagamaan dalam dirinya gitu ya. Tapi kalau di orang-orang Porak ini kan lebih saya lihat berfokus di budaya korupsi yang mengakar sampai masyarakat bawah ternyata ya di sekitar kita ini. Tapi ada ide tentang pembangunan itu yang saya kira Ahmad Tohari sering nulis gitu. Di sini membangun jembatan, di Kubah membangun Kubah. Sebenarnya itu kritik kepada Orde Baru ya, yang mengatasnamakan Bapak Pembangunan. Karena di situ juga kasusnya itu sebenarnya sindiran untuk Golkar. Jadi ada partai namanya Partai GLM kalau nggak salah. Jadi GLM itu golongan lestari maju atau gimana itu. Nah, kenapa dari awal sebenarnya kayak bangunan jembatan itu kan harusnya membangun jembatan itu kan ketika waktu musim kemarau. Tapi karena untuk mengejar ada harlah GLM di desa itu, akhirnya proyek itu dijalankan ketika musim hujan. Padahal itu berpotensi besar terkendala oleh air yang dari atas ya. Nah, itu sebenarnya sudah secara hitung-hitungan ilmiah dari si insinyur itu kan tidak masuk. Tapi ya dia harus melakukannya. Baik. Oke, Mas Izul sudah datang. Kita beralih ke Mas Izul Milah nih. Semoga tidak menghilang Siap, lagi Mas di Izul. tengah-tengah. Semoga tidak hilang, Mas Izul. Kuatkan hati. Halo. Iya. Lambaikan tangan dulu Mas Izul. Halo. Oke. Jadi buku Wigatnis ya, sebelum bukunya itu yang Hati Suhita ini, secara pribadi saya lebih suka buku Wigati ini karena lebih menceritakan tentang kehidupan seorang santri ketimbang kehidupan seorang Ning atau Gus. Sebentar. Tadi aku nggak Kalau kedengeran yang soalnya di awal. ya. Mungkin teman-teman juga nggak kedengeran. Jadi buku terakhir yang dibaca judulnya Wigati. Ya. Wigati ini karangannya juga Hilma Anis. Yang ngarang Hati Suhita. Oke, lanjutin. Karya Hilma Anis. Maaf ya. Terus secara pribadi ya, penilaian saya pribadi, saya itu lebih suka buku Wigati ketimbang buku Hati Suhita. Karena di buku Wigati ini lebih lebih menceritakan kehidupan seorang santri di pondok pesantren daripada kehidupan putra-putri kiainya itu. Ya ada beberapa mungkin menceritakan kehidupan putra-putrinya, tapi untuk tokoh utama di sini dia berperan sebagai seorang santri di sebuah pondok pesantren. Secara alurnya sih dia alurnya maju terus ya, tidak kayak Wigati Hati Suhita itu kan bolak-balik, kadang flashback lagi, balik lagi ke ceritanya Gus Biru atau Rengganis. Untuk yang Wigati ini lurus terus sampai terakhir. Secara garis besar sih menceritakan tentang, kan ada yang namanya Wigati, tapi dia itu diceritakan sebagai orang lain. Tokoh utamanya itu namanya Lintang Manik Rowo, temannya Wigati itu.
Nah, yang Lintang Manikrowo ini dia membantu Wigati untuk menemukan orang tuanya karena Wigati itu tinggal sama ibunya doang, sama ibu sama mbahnya, neneknya itu. Ya, singkat cerita mereka berdua akhirnya bisa bertemu dengan ayahnya, cari ke sana kemari dengan apa ya, ada dibumbui sedikit cerita-cerita romantis bersama sopir kiainya. Ya, yang terakhir itu rada sakit sih karena padahal cerita romantisnya itu antara kasmaran antara itu si Lintang Manikrowo sama si sopir kiainya, namanya siapa itu. Tetapi pada akhirnya pas ketemu sama bapaknya Wigati, akhirnya si Wigati ini dijodohin sama si sopir kiainya itu, sopir bapaknya itu. Nggak jadi sama si Lintang Manikrowo yang menemaninya dari awal sampai akhir. Udah, cerita itu stop sampai itu tok. Jadi emang piye ya? Benar-benar pembaca itu benar-benar dibikin sakit hati sama Mbak Hilma Anis itu. Tos, wis nggak ada cerita selanjutnya. Itu si Lintang Manikrowo apa gimana kehidupan selanjutnya itu nggak tahu. Gitu. Seperti tulisannya Mbak Hilma Anis yang biasanya ya mendekati apa? Itu pada diam. Menyimak. Lanjut. Oke, Lancar. pendekatan mistis, pendekatan kejawen, dan seperti itulah. Mungkin nanti bahasa pesantren ini yang lebih paham lagi Mas Ruti nih. Tapi makasih sudah dijelaskan secara singkat. Itu tadi ulasan bukunya Wigati karya Mbak Hilma Anis. Oke, sekarang gue ya belum. Saya terakhir nih, baca buku terakhir itu udah lama juga ya, sejak terakhir baca beberapa minggu lalu. Itu buku terjemahan Jepang yang baru terbit tahun ini. Karyanya Dazai Osamu, judulnya Gagal Menjadi Manusia. Itu penerbit apa sih, Mal? Aku lupa. Moai apa Mai? Moai ini khusus nerjemahin dari Jepang atau dari ini sih? Pokoknya terjemahan luar. Banyak ya, lintas negara ya. Oke, pokoknya itu. Terjemahannya apa kalau ini? Kalau Inggrisnya kan yang gua tahu apa namanya No Longer Human. Kalau Inggrisnya. Gagal Menjadi Manusia kalau yang ini. Kalau Indonesianya apa, Bang? Gagal Menjadi Manusia. Itu bukunya tipis sih. Berapa halaman? Nggak sampai 200 mungkin. Cuman bacanya lama banget. Saya bacanya tuh seminggu mungkin. Baru selesai rampung. Bukan karena nggak menikmati. Sebenarnya bagus sekali, saya tertarik dengan alur ceritanya. Cuman bikin stres gitu. Mungkin buat orang yang punya mental illness gitu, jadi bisa memicu ke sifat-sifat keliaran dalam dirinya gitu. Iya. Jadi di kata pengantar atau apanya gitu ya, itu kan ada dari psikolog memang. Psikolog atau psikiater saya lupa. Pokoknya tentang si itulah, itu ngasih kata pengantar itu ditulis. Buku ini memang bukan untuk dibaca cepat-cepat gitu ya. Kalau Anda merasa capek, lelah, ya ini ditinggal aja dulu, ntar dilanjutin gitu. Karena ya saya rasain sendiri begitu baca, ini suram sekali dan saya usaha menulisnya ya. Dan memang judulnya itu saya rasa benar-benar menunjukkan isi bukunya gitu, Gagal Menjadi Manusia. Tokoh utamanya ini sering dipanggil Dikyo, dan dia orang yang takut dengan manusia gitu dari sejak kecil. Jadi takut berinteraksi dengan manusia. Menurut dia manusia itu makhluk yang mengerikan gitu. Sehingga atas ketakutannya ini dia berpura-pura jadi sosok lain, mungkin alter ego ya. Menjadi pelawak. Jadi suka melawak gitu. Suka membuat lelucon di sekitarnya, itu ya biar mengundang tawa orang-orang, dan dia nggak takut dengan orang-orang itu gitu. Intinya dia hidup itu penuh pura-pura gitu. Penuh pura-pura,
sampai akhirnya ada yang mengetahui dia itu berpura-pura gitu. Jadi ketahuan ini dia lagi pura-pura, terus dia merasa dia merasa penyamarannya selama ini terbongkar. Pokoknya setelah itu hidupnya makin semrawut lah, saya bilang, aduh, ini novel suram banget pokoknya. Mungkin saya nggak terlalu banyak spoiler. Ini bukunya yang saya baca sih, Dazai Osamu sering nulis begitu ya, sering nulis cara penceritanya itu dengan semi depresif. autobiografi. Jadi kayak catatan pribadi gitu. Dibungkusnya dengan kemasan kayak gitu. Jadi subbabnya itu ada apa? Catatan pertama, catatan kedua, catatan ketiga. Jadi tokoh utamanya menceritakan lewat ini. Memang tulisan autobiografi gitulah. Tapi diselipin ada prolog, ada epilog di terakhirnya. Ini prolog sama epilog yang menceritakan orang lain, orang ketiga. Nah, di tengah-tengahnya ya, catatan pertama, catatan kedua, catatan ketiga, ini tokoh utamanya menceritakan dirinya sendiri gitu. Jadi semi autobiografi. Saya pribadi ya suka sih, cuman terlalu suram ya buat saya. Tapi menarik sih. Dan saya pikir-pikir apa begitu ya? Apa namanya? Kebiasaan penulis Jepang malah. Mungkin Kemal ini paling paham tentang penulis Jepang. Tema-temanya seputar itu tadi, ya depresif, pasti ada seksual, ya erotis, bunuh diri, itu pasti ada kok. Aku nemu pasti ada orang mati tuh di tulisan karya orang Jepang gitu ya. Atau mungkin bacaanku yang belum terlalu banyak, cuman pasti nemuin ada aja yang bunuh diri tuh. Bunuh diri banyak lagi. Itu mungkin sekilas buku terakhir yang saya baca, Gagal Menjadi Manusia, karangan Dazai Osamu. Oke, itu dengan begitu sudah selesai semua menceritakan buku terakhir yang dibaca, mulai Mas Rudi sampai Mas Ijul. Oke, itu tadi bagian pertama dari Prodia Punya Podcast, episode awal, cerita buku terakhir yang kami baca. Masih ada lanjutannya, tapi jangan kemana-mana, tunggu aja di YouTube ataupun channel Prodia yang lain. Subasa, pahlawan kita.